Ya, tadi kita bahas gen. Oke, lanjut ya. Jadi istilah-istilah ini kadang-kadang kalau terlalu banyak jadi bikin pusing ya. Nah, ini ada lagi, gen adalah suatu fragmen DNA yang dapat diekspresikan untuk menghasilkan produk fungsional akhir berupa polipeptid. Jadi polipeptida itu ya protein ya, bisa protein, bisa enzim atau molekul RNA. Kenapa saya? Nah, gen pada sel eukariotik sebagian besar terdapat pada inti sel, kemarin udah kita bahas, dan beberapa terletak di mitokondria. Dan mana letak gen? Jadi gen itu kalau dalam DNA ya, dia tuh ada namanya lokasi, lokasinya disebut lokus dari bahasa Latin ya. Nah, di suatu lokus itu dari DNA ya terdapat gen. Nah, gen itu ada urutan-urutan. Jadi yang tadi yang dibilang urutan nukleotida ya, misalnya AGG, TAA, CTT itu misalnya dia menyandikan protein untuk warna mata, misalnya warna mata coklat gitu ya. Misalnya yang satunya CG, CTT, AAC menyandikan warna mata hijau gitu. Jadi urutan-urutan itu kan variasi ya, jadi bisa menghasilkan beberapa hasil yang berbeda ya. Nah, DNA itu panjangnya kan kalau dibuka ya, dia kan dalam bentuk benang kusut di dalam inti sel itu ya. Kalau dia tidak dalam keadaan membelah, kalau dipanjangkan diukur itu sekitar 1,78 meter atau kurang lebih 2 meter. Ya, sel aja kalau kita lihat dengan mata telanjang nggak bisa kelihatan ya, saking kecilnya. Apalagi inti sel, nukleus. Nah, jadi gimana yang DNA sepanjang 2 meter itu? Lebih panjang dari kita ya, kita paling 100 berapa, yang cowok 180 cm, ini meter ya, masuk ke inti sel. Jadi ada suatu pengemasan spesifik yang membuat dia bisa masuk inti sel yang sangat kecil itu ya. Nah, ini gambar DNA ya, yang mengandung gen. Nah, jadi, ini kromosom, Nah, ini lokus yang tadi saya bilang tempat terdapatnya gen atau DNA yang mengandung gen. Nah, kalau ini contohnya ada bunga gitu ya. Bunga ini yang biru ini dia di sini dia membawa gen warna biru, warna ungu ya. Yang satunya enggak warna putih gitu ya. Jadi kalau dibuka lokus ini kayak gini bentuknya. Ini susunan urutan-urutan ini. Warna ungu ini susunan urutan ini menyandikan warna putih. Jadi ketika dia dikawinkan, anakannya jadi warna ungu gitu ya. Itu gambaran lokus ya. Nah, masuk ke asam nukleat. Jadi DNA, RNA itu termasuk dalam asam nukleat. Nah, kalau pengertiannya apa asam nukleat itu? Asam nukleat adalah makromolekul yang berupa polimer. Polimer itu namanya polinukleotida karena banyak, nukleotidanya banyak, jadi polinukleotida yang terbuat dari monomer. Kalau nukleotidanya ya satu ya namanya nukleotida. Jadi asam nukleat itu kumpulan nukleotida ya. Nah, strukturnya apa? Struktur secara umum. Secara umum strukturnya ada gula 5 karbon pentosa yang dia berikatan dengan nitrogen, basa nitrogen, dan fosfat ya. Dibilang nukleotida kalau dia ada 3 itu, gula 5 karbon, nitrogen, fosfat. Kalau dia cuma gula sama basa nitrogen, ya namanya nukleosida. Kalau dia nggak ada gugus fosfatnya, namanya nukleosida. Tapi kalau dia ada fosfatnya, namanya nukleotida ya. Oke, nah, lihat lebih dalam lagi struktur asam nukleat. Gula dengan 5 atom karbon atau pentosa. Nah, kalau pada DNA
RNA itu bedanya di sini ya. Ribosa. Gimana lihatnya? Lihatnya nanti ada di gambar ya. Jadi gula itu kan ada 5 ya. 5 rantai itu. Nanti di yang keduanya, rantai keduanya itu, kalau yang DNA ada, dia mengikat atom oksigen, OH ya. Tapi kalau RNA dia cuma H, hidrogen aja. Ya. Kemudian basa nitrogen. Basa nitrogen ini dia terikat pada gula juga, tapi di atom karbon nomor 1. Kalau ya di atom karbon nomor 1. Nah, basa nitrogen ada 2, ada purin sama pirimidin. Kalau pirimidin itu sitosin, timin, dan urasil. Timin hanya ada pada DNA, urasil hanya pada RNA. Kemudian ada purin, adenin, dan guanin ya. Lalu gugus fosfat. Gugus fosfat. Gugus fosfat ini apa? Jadi ada namanya nanti tulang punggung gula dan fosfat ya. Tulang punggung gula fosfat. Jadi nuklea dia ini fungsinya adalah untuk menghubungkan nukleotida yang berdekatan. Nukleotida itu terhubung oleh ikatan fosfodiester ini ya. Nah, gugus fosfat ini menghubungkan gula dari 2 nukleotida. Nah, ujungnya yang memiliki fosfat itu terikat pada karbon 5 aksen. Ujung lain yang membawa gugus hidroksil itu pada karbon yang ketiga. Nah, makanya nanti dia jalannya itu DNA itu dari 5 ke 3. Ya. Kemudian yang lawannya itu dia kan nanti bentuknya itu kalau dibuka ya, pilinannya itu kayak tangga ya. Nah, antara yang satu dengan yang lawannya itu antiparalel. Kenapa dibilang antiparalel? Karena dia berlawanan, yang satunya 5 ke 3, yang satunya 3 ke 5 ya. Nah, gugus fosfat ini yang menyebabkan asam nukleat bermuatan negatif kuat. Jenisnya ada 2 ya, DNA dan RNA. Kalau DNA yang untai ganda, RNA yang untai tunggal ya. Nah, ini disimpulkan di sini gulanya kalau DNA deoksiribosa, ada fosfat, basa nitrogennya, ini timin ya. A-nya berikatan sama timin. C-nya berikatan sama guanin ya. Double helix terdapat di inti dan ikatannya tuh lebih stabil daripada RNA karena dia tadi untai ganda ya. Kemudian fungsinya membawa informasi genetik untuk pewarisan sifat atau karakter. Kalau ditanya DNA itu apa? Jadi DNA itu struktur kimia asam nukleat berupa untai ganda yang terdiri dari gugus gula deoksiribosa, fosfat, dan nitrogen. Beda DNA sama gen apa? Kenapa? Kecil dari DNA. Kalau DNA, gen itu terbuat dari apa? DNA. Terus, ada nggak bedanya? Apa? Apa DNA apa gen itu? Ya bisa ya. Jadi kalau ditanya gen itu terbentuk ya dari DNA enggak? DNA terbentuk dari DNA itu pasti mengandung enggak? Gen itu pasti mengandung
Oke, kemudian RNA. RNA gulanya ribosa, fosfat, kemudian basa nitrogennya bedanya di sini ya. Adenin sama urasil, sitosin sama guanin. Untai tunggal di inti dan sitoplasma, kemudian dia lebih galau loh ya, lebih reaktif ya dibanding sama DNA. Karena dia lebih mudah bereaksi dengan enzim. Dan fungsinya terutama untuk instruksi ekspresi genetik ya. Nah, ini gambaran, tadi udah penjelasannya, ini gambarannya ya. Ini gambaran tulang punggung gula fosfat. Nah, ini kalau gula, ini gulanya ya, gula 1, 2, 3, 4, 5 ya, pentosa kan. Ini gulanya. Kemudian ini atom karbonnya 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Nah, basa nitrogennya tadi katanya terikat pada atom C nomor, atom C gula nomor basa nitrogen 1 ya, ini kan 0, 1, ini basa nitrogennya. Kemudian gula, kalau DNA tadi di atom karbon nomor 2 ya. Nah, dia nggak ngikat atom oksigen, jadi cuma H aja. Tapi kalau RNA dia OH ya. Kemudian untuk fosfatnya itu dia pada ujung ya. Ujung yang mengikat fosfatnya itu ujung 5 aksen 0, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ini enggak kebaca di PDF ya. Kalau PPT-nya jelas ya. Nah, terus yang membawa gugus hidroksil 0, 1, 2, 3 ini di sini. Nah, ya jadi makanya ini 5 ke 3. Nanti lawannya itu 3 ke 5. Nah, kalau gula sama nitrogen namanya nukleosida, nggak ada fosfatnya. Tapi kalau gula, fosfat, nitrogen namanya nukleotida. Lalu nanti, nah ini gambar lagi ya. Nanti baca-baca aja, banyak gambarnya ini ya, biar lebih jelas aja. Nah, kemudian yang ikatan antara basa nitrogen, antara template 1 dengan template berikutnya. Jadi kan adenin sama timin ya. Sitosin sama guanin. Dia dihubungkan dengan ikatan hidrogen. Sitosin sama guanin bedanya, ya, kalau sitosin sama guanin 3 ikatan hidrogen. Tapi kalau adenin sama timin hanya 2 ikatan hidrogen. Ya. Ini gambar lagi ya, bentuknya kayak tangga nih. Kemudian ini juga gambarnya lagi ya. Nah, ini saya bilang gula ribosa, gula deoksiribosa ya, di atom karbon 2 yang RNA-nya OH, DNA-nya H aja. Ya. Dan ini 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3. H, 4, 5 nitrogen. Fosfat ini. Kalau dia cuma 2 ini aja nukleosid, kalau 3 tidak ya. Gambar lagi, ini DNA, ini transfer RNA ya. Nah, ini penemu struktur DNA ya. Jadi sebenarnya yang pertama kali menemukan struktur DNA itu lewat foto X-ray ya, Rosalind Franklin ya. Kemudian James Watson dan Francis Crick, dia akhirnya meneliti juga dan menyimpulkan kalau memang struktur DNA itu ya kayak tangga berpilin itu memang sesuai dengan foto dari Rosalind Franklin. Cuma karena Rosalind Franklin ini wanita ya, zaman dulu belum begitu diakui ya. Terus dia juga meninggal, kemudian ini dapat Nobel penghargaan James Watson sama Francis Crick. Nah ini RNA,
Ini DNA. Oke, gambar memes. Ya, banyak memes. Nah, RNA tadi DNA, sekarang kita ke RNA. DNA tadi ada yang mau ditanyakan? Di forum ya, kalau belum mau nanya bisa nanti tiba-tiba mau nanya tulis di forum. RNA ini secara umum ya, dalam ekspresi genetik ada 3, messenger RNA atau mRNA, kemudian transfer RNA, kemudian ribosom RNA. Nah, messenger RNA ini yang akan diekspresikan menjadi protein, ya. Jadi dia itu adalah untai tunggal nukleotida terbentuk sebagai salinan komplementer gen dalam DNA, di template DNA dia ya. Terdiri dari 3 kode atau kode triplet namanya kodon. Dia membawa kode genetik dari DNA di sel ke ribosom di sitoplasma ya. mRNA. Ini ya. Nah, ini kan DNA ya, dibuka untainya, kemudian ini dicetak dari coding strand, terbentuklah mRNA. Lalu ada transfer RNA. Nah, transfer RNA ini dia memiliki antikodon untuk mencocokkan dengan mRNA. Jadi dia yang mentranslasi kode pada mRNA tadi. Ya, tadi kan mRNA ditranskripsi itu di inti sel. Kemudian keluar ke sitoplasma, nanti ketemu kompleks ribosom, terus tRNA-nya mengikat juga di situ, kode dari mRNA untuk jadi protein atau asam amino yang diinginkan. Ya. Jadi dia mengikat asam amino dari protein yang berasal dari makanan. Nah, kemudian ada ribosom RNA. Ribosom RNA ini yang akan menyusun organel ribosom ya. Kemudian dia akan mengkatalisasi pembentukan ikatan peptid antara asam amino yang terbentuk. Jadi asam amino tadi kan tiga kodon ya, jadi asam amino apa misalnya metionin kan, terus selanjutnya penilalanin. Nah, ikatan antara itu diperantari oleh ribosom RNA ya. Nah, setelah diteliti lagi, rupanya banyak RNA ini. Ya, bukan cuma mRNA, tRNA sama RNA, banyak ya. Ada yang namanya non-coding RNA, ya. Terus ada long non-coding RNA, ada small RNA ya. Ada miRNA, ada sirna ya. Nanti beberapa ada yang dibahas ya. Langsung sini. Coding RNA dan beberapa varietas dari small RNA. Nah, ini perannya di mana nih? Perannya jadi ada namanya mikro RNA ya. 19 sampai 22 nukleotida. Mikro RNA ini molekul kecil RNA untai tunggal yang mampu mengikat urutan komplementer dalam molekul RNA. Fungsinya apa? Jadi dia ini nanti bisa berikatan ya dengan mRNA target ya. Kemudian dia akan mendegradasi, menghancurkan mRNA atau memblokir translasi dari mRNA. Ya. Jadi tidak diekspresikan ya. Gen-gen itu ada yang beberapa yang tidak diekspresikan, itu salah satunya diperantarai oleh mikro RNA atau miRNA ya. Ya. Nah, ada sekitar 1.500 gen untuk miRNA dalam genom manusia. Dan ini baru ya dibandingkan yang lain-lain tuh baru diketahui keberadaannya ya, miRNA ini. Lalu ada lagi yang namanya sirna ya panggilannya, atau small interfering RNA. Ya. Jadi dia hampir sama miRNA, sirna ini.
Dia juga bisa mematikan ekspresi gen tertentu ya. Bedanya hanya di prekursornya aja. Nah, pemblokiran ekspresi gen oleh sirna ini disebut RNA interference atau RNAi ya. Lalu ada lagi namanya PIWI interacting RNA atau PIRNA. Nah, dia juga dia menginduksi pembentukan heterokromatin ya. Kemarin ada nggak dibahas eukromatin sama enggak ya? S2. Jadi nanti ada heterokromatin, ada eukromatin di kromosom ya, nanti ada di bagian terakhir. Nah, dia menghalangi ekspresi beberapa DNA parasit dalam genom yang disebut transposon ya. Apa itu transposon? Ya, nanti ada dibahas juga. Ya. Dia juga membantu membangun pola metilasi yang sesuai dalam genom selama pembentukan gamet. Lalu ada ink RNA ya. Ink RNA long non-coding RNA. Nah, ini bertanggung jawab untuk inaktivasi kromosom X. Ya, nanti besok dipelajari juga di determinasi seks. Ya, jadi kalau pada wanita kan kromosomnya XX ya. Kalau cowok kan XY. Nah, ekspresi gen X double ini nggak boleh dua-duanya diekspresikan di kromosom X ini. Jadi hanya salah satu. Nah, itu yang berperan di situ adalah rupanya RNA ini, long non-coding RNA atau ink RNA transcript of the cis gene ya. Namanya ada cis gene, dia yang akan membuat kromosom itu menjadi sangat terkondensasi. Nah, namanya heterokromatin. Nah, itu enggak diekspresikan gennya. Ya. Ini ekspresi gen ini ada materinya tersendiri ya. Central dogma ya, Dr. Rahmat ya, nanti lebih jelas lagi sama Dr. Rahmat. Kita cuma review sedikit. Jadi gen ekspresi gen ini ya tadi pembentukan protein yang diinginkan sesuai dengan kebutuhan si sel ya. Ya contohnya di sini mata ya, di lensa. Di lensa itu ada gen namanya kristalin. Jadi dia harus banyak memproduksi protein kristalin itu ya untuk pertumbuhan dari atau keberlangsungan dari lensa mata ini ya. Tuh. Jadi dari DNA, nah DNA-nya dibuka, dibentuk mRNA melalui proses transkripsi, kemudian mRNA-nya ditranslasi, jadilah protein kristalin. Apa itu ekspresi gen? Jadi ekspresi gen adalah proses di mana DNA mengarahkan terjadinya sintesis protein. Ya. Nah, ekspresi gen tuh ada dua tahap, transkripsi dan translasi. Nah, ini namanya alur ini dari DNA ke RNA ke protein, itu namanya central dogma ya. Central dogma. Francis Crick tahun 56. Jadi setiap organisme adalah jumlah total dari karakteristik genetiknya, baik itu golongan darah, warna rambut, protein otot, saraf, dan semuanya ya.
Semuanya itu ada kode genetiknya. Ini alur sama kayak gambar tadi ya, gambar yang sebelumnya. Jadi dari DNA, RNA, kemudian keluar ke ribosom, ditranslasi lah jadi protein. Ini di eukariot ya. Ini ada bedanya kalau eukariot sama prokariot. Prokariot kemarin dia nggak ada inti ya. Jadi proses transkripsi dan translasinya ya disitulah, di sitoplasma itulah. Ya, kalau pada eukariot karena dia ada inti, proses transkripsinya terjadi di inti sel, tetapi proses translasinya di sitoplasma. Nah, bedanya lagi apa? Bedanya lagi mRNA pada prokariotik itu tidak mengandung intron. Nanti dibahas di belakangnya, apa itu intron. Jadi ketika dia jadi mRNA, dia langsung mRNA gitu. Langsung mRNA, langsung ditranslasi. Tapi pada eukariotik, mRNA yang pertama kali terbentuk itu masih belum mateng. Masih pre-mRNA. Jadi setelah dia ditranskripsi, diproses lagi, ada pemrosesan mRNA ya, ada bagian yang dipotong atau ada tambahkan. Baru dia jadi mRNA yang mateng, kemudian dia baru dibawa keluar ke sitoplasma, ke kompleks ribosom, dan tRNA ya, baru dia ditranslasi. Bedanya itu ya, kalau ditanya ya. Nah ini ya. Jadi ini, nah ini di eukariot ya. Jadi ada intron, ada ekson ya. Nanti intronnya dipotong, jadi tinggal ekson aja. Terus di ujungnya ditambah poliatel, ada 5 cap, ada 5 aksen, 3 aksen ya. Baru dia keluar, baru dia nanti ketemu kompleks ribosom, ada tRNA datang ya, baru dicetaklah asam amino 1, 2, 3, 4, 5 ya. Antara asam amino ini diperantari oleh ribosom RNA. Jumlah dari asam amino ini, urutannya ini menentukan dia jadi protein apa. Ya, beda-beda ya. Ada yang ratusan asam amino, ada yang ribuan asam amino, ada yang bahkan cuma berapa puluh gitu ya. Nah, transkripsi. Apa itu transkripsi? Jadi, transkripsi adalah proses sintesis RNA komplementer dari cetakan untai DNA. Prosesnya dikatalisis oleh enzim RNA polimerase. Ya. Jadi transkripsi adalah proses pembentukan RNA komplementer dari cetakan untai DNA. Itu transkripsi. Kecepatan enggak saya? Enggak ya. Nah, transkripsi ini ada 3 tahap ya. Ada pertama inisiasi, elongasi, kemudian terminasi. Inisiasi itu tahap awal pertemuan, pengenalan ya. Elongasi pemanjangan prosesnya, proses transkripsinya, kemudian terminasi tahap penghentian. Nah, nanti tadi saya bilang kan dibahas lebih lanjut oleh Dr. Ahmad ya. Nanti ada kompleks namanya promoter ya. Ada RNA polimerase ya. Jadi RNA polimerase ini dia enzim yang akan membuka untai ganda itu. Membuka untai dari DNA itu untuk dia terbuka terus bisa dicetak ya. Nah, RNA polimerase ini gimana dia bisa datang, dia bisa tahu tempat mula proses transkripsi itu gimana caranya? Ada bagian di gen itu atau DNA itu namanya promoter. Nah, seringkali menyertakan tata box jadi ulangan nukleotida yang dia itu tempat pertama kali terjadinya proses transkripsi ya. Jadi namanya promoter. Jadi RNA polimerase ditambah dengan faktor-faktor transkripsi dia mengenali tempat promoter itu, lalu dia berikatan di situ membentuk kompleks
RNA polimerase protein. Kemudian dia membuka DNA, membuka untai ganda dari DNA itu. Ya, itu tahap inisiasi. Kemudian proses tahap elongasinya ya. Elongasi ini dia proses transkripsinya. Jadi untai ganda itu kan ada yang 5/3, ada yang 3/5. Yang akan dijadikan cetakan itu adalah untai 3/5 ya. Namanya template strand. Kalau yang untai 5/3 itu namanya non-template strand. Nah, jadi yang akan dicetak yang 3/5 ya. Lalu mRNA yang akan terbentuk itu dari 5/3 ya. Dari 5/3. Jadi nanti hasilnya itu mRNA yang terbentuk itu hampir sama kayak yang non-template strand. Cuma bedanya dia T-nya diganti dengan timinnya diganti dengan urasil ya. Nah, lalu sampailah dia di tahap akhir ya, ketemu tempat stop ya, baru namanya termination ya, proses penghentian transkripsi kalau udah selesai ya. Oke. Ini sama ya, jadi RNA polimerasenya tadi itu dia dibantu dengan namanya transcription factor ya, ada protein untuk dia bisa mengenali promoter ini ya. Nah, ini gambar besarnya ya. Jadi template strand-nya 3/5, 3/5, mRNA yang terbentuk 5/3. Oke. Lalu proses modifikasi RNA setelah transkripsi atau namanya post transcription modification. Jadi setelah terjadi proses transkripsi yang terbentuk itu baru ini pada eukariot, baru mRNA. Ya. Nanti setelah proses transkripsi ada yang namanya pemotongan bagian tertentu. Apa yang dipotong? Intron ya. Jadi yang akan dipakai cuma ekson. Karena apa? Karena intron itu tidak ada gen. Tidak mengandung informasi genetik. Potong ya. Kalau pada prokariot dia nggak ada intron. Makanya nggak ada post modification transcription. Ya. Nah ini dia ditambahkan dulu bagian ujungnya dengan 5 cap, bagian 5 cap sama polyatel, lalu bagian 5 UTR dan 3 UTR. Apa fungsinya penambahan ini? Fungsinya ya, jadi karena DNA itu mudah takutnya rusak, gitu, terdegradasi. Jadi fungsinya ini adalah melindungi DNA itu dari degradasi ya. Nah, lalu ada bagian ini ya, bagian intron, ekson, intron, ekson. Intron ini dipotong yang pink ini. Jadi yang tersisa yang merah sama bagian ujung tadi. Ya, 146 coding segmen. Ini contohnya protein beta globin ya. Ada 146 coding segmen. Gimana cara motongnya? Nah ini ya, ada namanya enzim spliceosome ya, yang dia bekerja sama small RNA. Ya, ini spliceosome yang bulat ungu ini, small RNA ini ya, RNA kecil ini dia mengenali bagian intron, kemudian spliceosome memotongnya. Ya.
Ya, apa itu ekson? Jadi ekson adalah segmen DNA yang berperan untuk mengkode protein fungsional. Jadi protein yang ada gen itu namanya protein fungsional atau bagian coding DNA. Daerah pengkodean, ya, baik itu prokariot, eukariot ada ya. Kemudian intron, apa intron? Intron adalah bagian gen yang tidak mengkode gen, tetapi memiliki area pengkodean. Bagian ini termasuk dalam non-coding DNA dan terletak di antara dua ekson dan hanya ditemukan pada eukariot ya. Istirahat dulu saya. Capek. Nih ya, intron yang biru ini dipotong jadinya merah. Merah aja. Oke. Kemudian translasi ya. Kalau translasi adalah proses sintesis polipeptida atau protein dari urutan asam amino yang ditentukan oleh urutan nukleotida dalam mRNA. Ya. Informasi genetik dikodekan sebagai urutan triplet nukleotida atau kodon ya. Kodon dalam mRNA juga diterjemahkan sebagai menjadi asam amino. Ada sekitar 61 dari 64 kodon. Karena 3 kodon itu berfungsi sebagai stop ya, stop sinyal ya, sinyal stop. Nah ini ya, gennya dibuka, DNA-nya dibuka, ya, yang dicetak itu yang dari sini template strand 3 ke 5 ya. ACC, AAA, CCG, AGT. Ditranskripsi jadinya A jadi urasil ya. C, G, CG. Hampir sama-sama yang non template, cuma ini ya, yang T-nya ini jadi U ya. Kemudian mRNA ini nanti ditranslate, diterjemahkan jadilah dia UGG. UGG ini apa? Oh, UGG ini tritopan, asam amino tritopan. UUU jadi fenilalanin. GGC jadi glisin. UCA jadi serin. Nah, gabungan ini nanti akan jadi protein ya. Tergantung berapa jumlahnya. Kalau kayak beta globin tadi ada 146 segmen coding ya. Jadi ada yang ratusan, ada yang ribuan, tergantung protein yang diinginkan ya. Nah, itu kalau misalnya ada kesalahan misalnya di sini A misalnya jadi C atau A jadi apa gitu ya di sini. Itulah namanya mutasi ya. Atau ada penambahan, ada pengurangan, delesi. Itulah namanya mutasi. Nah, ini tabel ya. Tadi tabel asam aminonya ya. Nanti ada yang pertama kali di translasi atau inisiasinya itu dari kode AUG. Ini yang pertama kali inisiasi, metionin ya. Baru dimulailah proses translasi. Kemudian kodon stopnya ada UAA, UAG, dan UGA. Nah, ini juga sama sih kayak tadi ya, untuk baca asam amino juga. Ini ya. mRNA terbentuk, ini tRNA yang dibawa ya. tRNA-nya itu jadi antikodon aja dia cuma yang ditranslasi dari kodon mRNA. Mim lagi. Proses translasi messenger RNA menjadi protein itu memerlukan transfer RNA. Setelah terikat pada asam amino tertentu, amino asid tRNA sintetase, tRNA berbaris melalui antikodonnya pada kodon messenger RNA ya. Ribosom mengandung RNA ribosom dan protein. Dia yang memfasilitasi pengikatan messenger RNA dan transfer RNA. Nah, ini tahap translasi juga sama kayak transkripsi tadi ya. Ada 3.
inisiasi, elongasi, dan terminasi. Nah, kemarin belajar di struktur fungsi sel ya, ribosom ya. Ribosom ada situs A, P, dan E. Iya, ini ribosom subunit kecil, ini ribosom subunit besar. Ada situs amino asil, kemudian P, peptidil, kemudian exit ya. Ini pertama kali tRNA masuk tuh di sini di A, kemudian digeser. Kalau udah terbentuk yang di sini, nanti asam amino kebentuk ya, dia keluar ke sini. Ini jalan lagi yang baru tRNA-nya. Kayak gitu. Nah, ini proses inisiasi. Jadi subunit kecil ribosom ya, mRNA-nya menempel situ, datang tRNA karena transfer RNA-nya mengenali ada kode AUG. Kode AUG itu adalah kode start, kode dimulainya proses translasi datang ya. Kemudian subunit besar datang, jadilah kompleks inisiasi translasi. Nah, AUG itu jadi asam amino metionin. Pergerakan ini dibantu oleh ATP ya, ATP. Nah, ini proses elongasi ya, dari metionin nanti macam-macam ya asam amino yang dibentuk, berapa rantai sampai akhirnya ketemu codon stop ya. Codon stop baru proses apa? Terminasi ya, penghentian translasi. Ya, ini ya. Ini dia udah ketemu codon stop ya, misalnya UGA nih. Udah datanglah rilis faktor, bukan lagi tRNA ya. Di-stopkanlah proses translasi. Stop, asam amino yang kebentuk dilepas ya. Kemudian ribosomnya berpisah. Subunit besar dan subunit kecil, RNA juga berpisah ya. Nah ini ya. Jadi enggak semuanya dari bagian DNA itu diekspresikan ya. Ada namanya pengendalian ekspresi gen ya. Nah ini contohnya pada bakteri ya. Pada bakteri itu kelompok gen, dia banyak namanya operon, jadi kelompok gen yang terdiri dari banyak gen ya, tapi diperlukan untuk metabolisme yang sama gitu ya. Kemudian ada bagian operator. Nah, jadi dia bisa meregulasi ya, mengatur yang mana nih gen yang mau dibentuk, apakah yang A, apakah yang B, apakah yang C. Nah, pakai ada namanya represor dan inducer ya. Jadi ada namanya represor. Nah, represor ini kalau misalnya ada korepresor datang ya, mengikat dia, represornya jadi aktif. Jadi aktif, dia mengikat bagian ini operator ya, sehingga gen tidak diekspresikan. Kalau misalnya tidak ada korepresor yang datang atau mengikat represor, dia jadi inaktif represornya. Jadi tetap terjadi proses ekspresi gen. Atau pakai inducible operon. Ini operon yang repressible ya. Ini operon yang operator yang inducible ya. Nah, jadi kalau represornya tidak ada inducer yang mengikat, ya dia jadi aktif represornya, sehingga gen tidak diekspresikan. Kalau ini ada inducer, protein inducer yang mengikat ya, sehingga represornya jadi tidak aktif, gen diekspresikan.
diekspresikan. Ini pada bakteri. Nah, kemudian pada eukariotik ya. Eukariotik ini ada banyak tahap, bisa terjadi proses pengendalian ekspresi gennya bisa terjadi pada tahap kromosom ya, dengan namanya chromatin modification, bisa terjadi pada tahap transkripsi, bisa terjadi pada tahap RNA processing, tadi yang modifikasi tadi ya, bisa terjadi pada tahap translasi ya, atau bisa dia langsung menghancurkan mRNA-nya ya. Jadi ada tergantung ya. Nah, kalau pada tahap chromatin modification atau kromosom ini kayak gini. Jadi kalau dia mau ditranskripsikan DNA-nya, kromosom yang itu harus diasetilasi dulu. Jadi kan dia bentuknya supercoil gitu ya. Nah, kalau dia mau diekspresikan atau kromosom itu aktif, dia harus dilonggarkan ya. Dilonggarkan kekompakan, kepadatan dari kompleks nukleosom itu. Baru dia bisa ditranskripsikan. Tapi kalau misalnya, ini nggak perlu diekspresikan ini, gen yang ada di kromosom ini, dia akan jadi heterokromatin. Jadi tetap dia dalam bentuk kompak atau padat sehingga tidak bisa ditranskripsikan, namanya metilasi ya. Kalau dilonggarkan asetilasi. Tuh. Nah, kemudian ini ada enhancer ya. Ini contoh ya, contoh. Nah, ini contoh ya. Misalnya di sel itu kan DNA-nya ada yang membawa gen untuk membentuk protein albumin dan kristalin ya. Nah, pada sel hati atau sel liver yang akan diterjemahkan atau diekspresikan itu cuma yang albumin. Yang kristalin tidak perlu ditranskripsikan atau diekspresikan karena ini nggak dibutuhkan di sel liver, dia dibutuhkannya di sel lensa. Di sel lensa albuminnya nggak perlu, dia cuma mau protein kristalin ya. Gimana nih supaya bisa kayak gitu? Jadi nggak bisa semuanya diekspresikan ya, nanti jadinya kelainan gitu ya. Nah, itu ada namanya proses regulasi tadi ya. Jadi ada enhancer, ada faktor transkripsi. Di sel liver ya, enhancernya dia ada nih, yang kristalin ada, yang apa? Yang albumin ada, cuma faktor transkripsinya dia untuk kristalin dia nggak ada ya. Dia cuma ada faktor transkripsi untuk albumin. Ini warnanya merah, abu, kuning ya. Kalau yang kristalin ada bedanya ya, warnanya ya. Walaupun dia ada sama-sama yang kuning ya, ada kontrol elemen. Cuma ketiganya, ya ini contohnya aja 3 ya. Mungkin ada beberapa gitu ya. Nah, faktor transkripsi yang ada di liver itu sama dengan yang di enhancer albumin. Jadi yang diekspresikan adalah protein albumin ya. Ini merah, kuning, abu. Yang di lensa faktor transkripsinya yang ini, yang kristalin, yang pink, abu sama kuning ini harusnya ya. Jadi yang diekspresikan kristalin, albumin nggak diekspresikan ya. Tuh. Kemudian atau dari proses modifikasi RNA-nya ya. Contohnya pada protein otot ya. Protein otot ini ada macam-macam. Nah, ini proses modifikasi after transkripsi bisa dia ini nih ada exon 3, ada exon 4, bisa cuma yang hanya exon 3-nya aja, bisa yang hanya exon 4-nya aja. Ya, proteinnya beda tapi sama-sama dibutuhkan untuk otot protein. Ya. Atau dia proses blocking ekspresi gennya pada tahap transkripsi.
translasi atau pada proses kromosom juga itu di belakang nanti. Nah, kalau pada tahap translasi tadi kita sudah bahas Mirna sama Sirna ya. Nah, ini Mirna sama Sirnanya dia bisa memblok proses translasi atau dia bisa justru menghancurkan mRNA-nya. Gimana caranya? Jadi ini kompleks Mirna sama protein, Mirna protein kompleks, dia nanti berikatan dengan mRNA yang akan ditranskripsi ya. Kalau misalnya cocok semuanya ini, mRNA sama Mirna kompleks itu semuanya panjangnya sama gitu lah ya, dia akan hancur mRNA-nya, degradasi. Tapi kalau misalnya hanya beberapa saja kode yang sama, dia hanya akan terblokir aja proses translasinya, proses penterjemahan kode genetiknya. Yang ini yang chromatin modification ini, yang melibatkan RNA atau yang cisgen tadi ya, untuk dia jadi heterokromatin. Jadi ini, nah ini kompleks sirna ya, sirna dan protein, dia nanti bisa mengikat kompleks nukleosom, histon, protein dan DNA ya, mengikat kayak gini sehingga dia menjadi sangat kompak. Kenapa? Karena kompleks protein, DNA, histon dan sirna ini dia akan memanggil enzim atau protein yang hijau ini, membuat dia terlapisi sehingga menjadi sangat padat ya, sehingga dia tidak bisa ditranskripsikan atau dia membentuk yang namanya heterokromatin kayak gitu. Jadi tidak semua kode genetik DNA itu diekspresikan. Ya. Nah, genom tadi gen ya, sekarang genom. Itu genom. Genom adalah istilah untuk informasi genetik total dalam spesies tertentu. Jadi keseluruhan DNA dari 46 kromosom. Jadi DNA dari satu sel ya. Nah, sel kita kan banyak, itu semuanya sama ya isinya. Nah, genom manusia mengandung 3 miliar pasangan basa. Jumlah gen itu kurang lebih ya sekitar 20.000 sampai 30.000 ini menurut Scanlon. Beda-beda ya. Ada yang sampai berapa ribu juga. Atau bisa juga disebut perpustakaan instruksi genetik suatu organisme ya. Jadi kalau misalnya dijabarkan kode atau huruf nukleotida ini ditulis di buku ya, dia bisa mengisi sekitar 700 buku pelajaran biologi. Padahal buku biologi aja tebel-tebel ya. Nah, ini genom manusia, beberapa genom organisme ya yang sudah dijabarkan. Homo sapien ya, kurang lebih 20 ribuan ya gennya. Ya, kemudian ada beberapa yeast ya, banyak ya. Genom kita ternyata hampir identik sama simpanse. Nah, ada proyek namanya Human Genome Project ya. Ini dilakukan pada akhir 80-an dan selesai tahun 90-an. Dan lebih selesai lagi tahun 2003. Tapi tahun 2020 kemarin diralat lagi rupanya. Yang 2003 itu belum sempurna ya. Jadi 2020 barusan itu para ahli bilang kalau semuanya udah terpeta, termapping genom Human Genome Project ini ya. Jadi apa itu Human Genome Project? Dia mengurutkan seluruh genom manusia yang berjumlah 3 miliar pasangan basa. Dibaca. Enggak juga kayak ini. Jadi dia ada namanya full genome sequencing ya. Jadi ada kayak gini lah ya. Pecah-pecah nanti dibuat sedemikian rupa, diurutkan kode-kode yang huruf-huruf itu semuanya ya, dimasukkan dalam sistem komputer. Makanya ilmu berkembang, ada namanya bioinformatika. Ya, konsepnya sama lah ya. Kalau
komputer itu kan dia semuanya itu kodenya pakai 01 sebenarnya, dasarnya 0 sama 1. Nah, kalau DNA itu kan ATCG nih. Ya, jadi makanya dia membantu sekali informatika ini pada bidang biologi dan banyak bidang lain, dan dari biologi ini juga berkembang menjadi banyak ilmu lain juga ya, genomik, proteomik, semuanya. Nah ini ya, nah ini bisa dilihat di web, mapping dari semua kode genom gen. Jadi kalau mau lihat gen insulin ya, terdiri dari huruf-huruf apa aja ya, kode-kode nukleotida apa aja, asam amino apa saja, itu bisa dilihat di NCBI atau di PDB, Protein Data Bank ya. Jadi kalau penelitian kalian di bidang bioinformatika, misalnya meneliti mutasi gen tertentu ya, yang menyebabkan penyakit langka. Jadi kan dibandingkan nanti yang gen orang yang sakit sama yang enggak ini mutasinya di mana nih? Ya bisa di situ ya, melihatnya di sini. Ya. Nah, genomik dan proteomik ini sangat membantu di bidang medical science pastinya, evolusi, paleontologi, interaksi spesies, konservasi biologi. Nah, tadi kan udah dibahas sirna, mirna ya. Jadi ternyata eukariota multiselular itu memiliki banyak non-coding DNA. Ya, kalau mau dibuat persentase, jadi yang hanya mengandung gen itu dari semuanya itu, yang berapa miliar pasangan basa itu, hanya sekitar 1,5% yang mengandung DNA ya, udah panjang-panjang lebar ya. Pokoknya cuma 1,5% yang mengandung kode genetik. Sisanya apa? Sisanya non-coding DNA dan pseudogene ya, atau intron ya. Ada gen regulator 5%, intron 20%. Ada small non-coding RNA juga. Nah ini di bidang mikrokosmos ya, mikro. Kalau di bidang makrokosmos, ya planet-planet itu tempat kita hidup, bumi segala macam tuh yang baru ketahuan itu kan, galaksi yang ketahuan cuma baru 30-20%, sisanya energi gelap ya, yang orang nggak tahu apa itu energi gelap sampai sekarang. Jadi itu nandain kalau yang kita tahu itu cuma secuil ya, baru sedikit yang kita tahu, sisanya nggak tahu kita. Nah kalau di DNA ini dulu, non-coding DNA ini dulu sering dianggap DNA sampah atau junk DNA. Nggak tahu nih apa fungsinya yang nggak ada gen ini. Nah, tapi udah ditelaah lagi, rupanya non-coding DNA ini fungsinya bisa melindungi gen yang mudah rusak ya. Jadi gen yang hanya 1,5% itu ya dilindungi oleh sisanya yang 98%. Nah, ini kalau dibuat diagram, yang ada gen itu cuma yang ini nih, bagian kecil ini, yang ungu tua ini. Sisanya gen regulator, intron, non-coding, dan small RNA. Ya, 1,5% aja. Tadi ada sempat disinggung tentang transposon ya, transposable element. Jadi transposable element ini dia itu kayak DNA, bentangan DNA yang dapat berpindah dari satu lokasi lain ya. Lompat atau jumping genes ya. Ada dua, ada transposon, ada retrotransposon. Kalau transposon dia melalui perantara DNA, kalau retrotransposon melalui perantara RNA. Dia mencakup bagian DNA yang diulang-ulang ya, kode berulang. Dia banyak terdapat di sentromer dan telomer pada kromosom. Nah ini ya, ini juga wanita yang menemukan, pertama kali dia tuh nemuin transposon ini bisa menyebabkan pola perubahan warna
atau pola variasi warna pada jagung ya. Ini gambarannya transposon tercopy, terus dia masuk lagi ke bagian yang lain ini. Tom ya masuk. Kromosom ini berasal dari bahasa Yunani yaitu kroma dan soma. Kroma artinya warna, soma artinya tubuh. Jadi dia itu bagian yang berwarna, menyerap warna ya. Kalau diamati pakai mikroskop. Di kromosom itu apa? Kromosom adalah struktur di mana informasi genetik atau DNA berada. Sebenarnya dia itu DNA. Cuma dia membentuk struktur yang jadinya kromosom gitu ya. Nah, setiap kromosom eukariotik terdiri dari satu molekul DNA linear yang sangat panjang berasosiasi dengan banyak protein atau protein itu dinamakan histon ya. Protein itu gunanya apa? Dia menjaga struktur kromosom itu dan membantu mengontrol aktivitas gen. Nah, di awal dibilang kan kromosom atau ketika dia dalam keadaan tidak membelah, DNA itu panjangnya sekitar 2 meter ya. Caranya dia masuk ke sel yang cuma beberapa mikron. Jadi dia membuat struktur seperti pilinan ya, supercoil gitu ya. Jadi protein histon itu menggulung atau mengemas DNA jadi nukleosom. Antar nukleosom dihubungkan dengan linker DNA atau DNA penghubung. Kemudian rangkaian nukleosom itu dia membentuk struktur kromatin atau kromatid ya, yang kayak benang kusut itu. Nah, itu kompleks yang terdiri dari DNA, protein, dan RNA kurang dari 10%. Kromatin membentuk struktur solenoid atau pilinan nukleosom. Kemudian dia pada saat mau metafase, struktur solenoid ini terkondensasi secara kompak membentuk struktur yang kita kenal namanya kromosom. Ya, kromosom ini saat metafase, kalau kita lihat pakai mikroskop cahaya, dikasih pengecatan pakai GEMSA, nah nanti ada bagian yang namanya iokromatin, ada yang namanya heterokromatin. Bagian yang dia tidak terlalu berwarna, yang tidak mengikat GEMSA terlalu kuat, rapat, itulah yang mengandung gen yang akan diekspresikan. Ya. Bagian yang mengikat warna atau cat GEMSA itu lebih kuat, lebih padat, itu namanya heterokromatin tadi. Kita bahas ya. Heterokromatin itu ada dua, ada yang konstitutif, ada yang fakultatif. Konstitutif dia terdiri atas urutan nukleotida sederhana, tidak mengandung gen dan tidak pernah ditranskripsikan ya. Lalu ada heterokromatin fakultatif yang dia merupakan iokromatin yang tidak aktif pada tahap perkembangan sel tertentu ya. Kromosom bentuknya kan kayak X. Apa aja sih bagian-bagiannya ya? Jadi struktur kromosom itu ada lengan nih. Ada lengan, ada sentromer, ada telomer. Lengan kromosom itu yang mengandung rangkaian gen, baik itu yang ditranskripsi maupun yang tidak ya. Ada dua bagian, ya. Ada bagian P dan Q. P itu dari petit ya, lengan yang pendek, kalau Q yang lengan yang panjang.
Ini ya. Ini lengan pendek, ini yang lengan panjang. Ini struktur kromosom yang bentuk solenoid ya. Jadi kromatin jadi kromosom. Lalu ada bagian yang di tengah. Bagian yang tengah itu namanya sentromer. Kemarin ada sentrosom, sama sentromer sama enggak? Jauh lah ya. Nah, jadi nanti berhubungan pada saat mereka mau membelah ya. Sentromer ini dia nanti akan berikatan dengan protein kinetokor yang akan berikatan dengan benang gelondong spindle fiber ya, yang mereka nanti akan menarik kromosom ke arah kutub sel berlawanan. Terjadilah pembelahan ya. Lalu bagian ujung dari kromosom ya, namanya itu telomer ya. Bagian ujung kromosom. Nah, ini banyak urutan nukleotida yang berulang tadi ya, di situ di telomer. Replikasinya melibatkan enzim khusus telomerase. Nah, pada sel normal, ujungnya akan memendek seiring bertambahnya umur ya. Jadi kalau mau tahu apa kapan kita mati itu bisa lihat dari telomer ya, udah pendek bener atau belum ya. Kalau mau lihat bener ya. Ya. Jadi makin tua dia makin pendek. Nah, setiap spesies eukariotik memiliki karakteristik kromosom di inti setiap sel. Inti sel somatik manusia itu, kecuali sel reproduksi gamet, masing-masing mengandung 46 kromosom ya. Jadi dia ada dua set 23 kromosom masing-masing dari induk. Kalau sel gamet dia hanya satu set 23 kromosom. Pada berbagai spesies itu bermacam-macam ya, beda-beda. Nah ini ya, jadi ini lengan pendek, ini lengan panjang, ini P, ini Q, ini sentromer, terus di bagian ujungnya itu telomer ya. Dua ini namanya sister chromatid. Oke. Kemudian ini pada saat dia tidak membelah kromatin ya atau kromatid, ini pada metafase ya, dia jadi bentuknya kayak gini. Ini juga. Kemudian ini letak kromosom ada di dalam inti. Ini bentuk kromatinnya ya. Bentuk kromatin. Ini juga gambaran dari kromosomnya ya, supaya lebih jelas. Jadi ini DNA, ini protein histon, ya. Kemudian kompleks DNA dan protein histon itu membentuk nukleosom, ya. Kemudian nanti akan jadi dia kromatid. Pada saat membelah dia jadi kromosom. Nah, struktur solenoid dari kromosom tadi ya. Nah, bentuk kromosom. Bentuk kromosom ini berdasarkan letak sentromer. Jadi ada 1, 2, 3, 4 ya. Ada metasentrik, submetasentrik, ada akrosentrik, dan telosentrik.
Jadi bentuk kromosom ada 4 ya. Ada metasentrik berdasarkan letak sentromernya. Kalau dia di tengah, sentromernya metasentrik. Kalau yang hampir di ujung, hampir di tengah lah, submetasentrik. Kemudian ada akrosentrik, dia hampir di ujung. Kemudian yang di ujung sekali telosentrik ya. Nah, lalu telomer ya. Telomer ini apa? Telomer tadi bagian ujung dari kromosom tidak mengandung gen dan dia banyak mengandung pengulangan nukleotida. Ada 6 urutan nukleotida TTA, GGG yang diulangi 100 sampai 1000 kali. Telomer punya dua fungsi pelindung ya. Jadi dia ada protein spesifik ya, dia mencegah stagger N ya dari pengaktifan sistem sel untuk memantau kerusakan DNA. Ya, jadi dia mencegah kerusakan DNA ya. Kemudian DNA telomerik bertindak sebagai semacam zona penyangga yang memberikan perlindungan terhadap pemendekan gen. Jadi telomer tidak mencegah erosi gen di dekat ujung kromosom, hanya menunda. Makanya telomer menjadi lebih pendek setiap dia bereplikasi. Setiap membelah pasti dia akan memendek. Jadi pada orang yang lebih tua, dia lebih pendek ya. Telomer pada yang remaja nih agak panjang, pada nenek-nenek ini udah pendek ya. Makanya ilmuwan sekarang kan udah banyak tuh yang mau anti aging, mau panjang umur, mau nggak mau mati gitu ya. Jadi ada mereka menemukan kayak gimana caranya telomer itu nggak pendek-pendek ya. Telomer itu tetap panjang gitu supaya awet muda terus, supaya nggak mati-mati gitu ya. Walaupun pada akhirnya pasti mati. Cuma mereka sedang itu meneliti itu telomer ini ya. Orochimaru ini. Nah, kemudian kariotip ya. Kariotip tampilan kromosom yang terkondensasi secara berpasangan menilai ukuran, bentuk, dan jumlah kromosom ya. Kariotip typing dapat digunakan untuk mendeteksi kerusakan kromosom atau jumlah kromosom abnormal yang terkait dengan kelainan bawaan tertentu, contohnya sindrom Down. Caranya gimana? Jadi sel somatik diisolasi, diberi obat stimulus, merangsang mitosis, kemudian berkembang di kultur, di cawan ya, kemudian diidentifikasi pada saat paling terkondensasi pada metafase, diberi warna, kemudian dilihat dengan mikroskop. Nanti dikelompokkan kromosom-kromosom itu ya sesuai dengan bentuk bentuk sentromernya tadi ya, apakah dia metasentrik, submetasentrik ya, dikelompokkan. Nah, jadi yang sama itu dikelompokkan ya. Jadi ada 23. Nah, kalau misalnya contohnya ini sindrom Down ya, dia kan trisomi 21, kromosom 21-nya ada kelebihan 1 kromosom. Nah, ini pengelompokan nanti di praktikum ada juga karyotyping. Jadi yang grup-grup kromosom ada metode Patau atau Denver, grup 1 dan 3, nomor kromosom 1 dan 3, biasanya metasentrik ya, atau submetasentrik. Kromosom 45 biasanya submetasentrik. Kromosom Y atau kromosom 21 dan 22 bentuknya akrosentrik, plus satelit atau akrosentrik saja. Oke. Saya dari kita, ada yang mau ditanyakan? Ada kuis ya. Kuisnya di e-learning udah kebuka belum? Linknya? Belum ya? Coba saya lihat dulu. Iya ya. Oh ya ampun.
Mana sih? Ya, untuk yang di Zoom juga lihat di learning, link Zoom-nya udah kebuka. Silakan diklik, dikerjakan. Untuk PowerPoint-nya juga udah saya upload di situ ya, udah kebuka juga ya. Oke, silakan di download ya. Oke, mudah itu soalnya mudah banget ya, nggak usah kerjasama. Untuk besok jadwalnya MKDU ya. Jadi jadwal kita mungkin diganti hari lain ya, yang determinasi seks. Oke, kalau udah semua dikerjakan selesai. Nggak ada yang mau bertanya. Kalau mau bertanya ya nggak apa-apa. Ya, jadi memang ada yang teknologi baru banyak ya. Jadi ada yang bertanya tadi tuh yang teknik editing gene ya. Namanya CRISPR-Cas9 ya. Kalau dulu CRISPR-Cas9 itu dulu takutnya ketika dipotong gen, takutnya gen yang lain terpotong ya. Makanya udah disempurnakan baru-baru ini juga baru ya. Jadi ada apa gitu ya yang dapat penghargaan itu udah disempurnakan dan dipakai, udah dicoba pada organisme apa gitu ya, dan berhasil ya. Jadi pemotongan ini apakah akan diwariskan ke yang selanjutnya? Kalau memang udah kayak gitu ya diwariskan ya. Nah, masalahnya nanti di organisme selanjutnya dia nanti apakah dia ada mutasi, apakah dia ada apa,
Kan mutasi itu bukan cuma dari situ aja, mungkin dari faktor luar. Ya kalau dia terkena itu bisa rusak lagi ya. Kayak gitu. Jadi teknologi di bidang biologi ini banyak sekali ya. Ada CRISPR, Cas9, stem cell kemarin juga ya. Jadi untuk di bidang pangan, daging-daging itu udah bisa dibuat sendiri ya, pakai stem cell. Saya mau bikin daging sapi atau daging apa gitu ya. Kalau di Singapura itu udah ada daging sintesis dibuat dari stem cell, dicetaknya pakai printer 3D, bioprinting. Nah itu ada banyak konflik memang ya, ada yang boleh ada yang enggak. Tapi nanti mungkin akan banyak kajian ya, mungkin nanti kalau pakai yang halal bisa ya, kalau yang kan sekarang banyak daging-daging yang yang banyak penyakit segala macam, kalau memang itu bisa terus bisa memenuhi kebutuhan pangan yang mungkin nggak akan cukup di masa yang akan datang ya, mungkin teknologi itu juga nanti pasti akan ya. Oke, kalau ada pertanyaan lagi bisa di forum ya. Nanti saya jawab di situ karena udah jam 3 dan kuisnya udah selesai ya. Kira-kira dapat berapa tuh? 100 ya. Ya mudah itu ya. Kalau sudah, kita tutup pertemuan kita hari ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih dok. Makasih Bu.